Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ananda Madinah dengan 333 dari Kecamatan Menjelaskan yang saya dari kelas ini. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah kimia dasar dengan dosen pengampu Bapak Fajri Islam. Dan saya akan jelaskan di video ini dan saya mendapatkan part 1 yaitu materinya yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian reaksi kesetimbangan. Yang kedua, syarat-syarat terjadinya kesetimbangan. Yang ketiga, menentukan tetapan kesetimbangan Kc homogeneitas reagen. Yang keempat, menentukan hasil bagi reaksi. Dan yang kelima adalah hubungan antara Kc dan Q. Sebelum saya memasuki pengertian kesetimbangan, saya akan menjelaskan dulu apa itu irreversible dan reversible. Nah, irreversible ini adalah zat hasil reaksi tidak dapat bereaksi kembali membentuk zat bereaksinya seperti adenosine ini. Ketika dia menjadi kue, maka dari kue tersebut tidak mungkin balik ke dalam amoniumnya. Dan reversible adalah zat hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat bereaksi seperti es batu. Jika mencair akan menjadi air, air tersebut masih dapat kembali menjadi es batu lalu begitu seterusnya. Pengertian reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan merupakan reaksi reversibel yang dimana reaksi tersebut maju dan balik secara bersamaan. Jika di dalam suatu reaksi berada dalam keadaan seimbang, berarti laju reaksi ke arah kanan sama dengan laju reaksi ke arah kiri. Nah, reaksi kesetimbangan dapat ditulis sebagai berikut. Jadi reaksi ini kan biasanya suatu reaksi kimia itu panasnya 1. Kalau kesetimbangan itu biasanya panasnya 2 seperti ini. Oke, syarat-syarat terjadinya kesetimbangan. Syarat terjadinya kesetimbangan yang pertama adalah bersifat dinamis. Reaksi berlangsung secara terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi produk sama dengan reaktannya. Jadi si reaksinya ini secara terus-menerus, laju reaksi produk sama reaktannya itu sama, kayak yang kanan sama yang kiri itu sama. Nah, kalau sistem tertutup, produk dan reaksinya tidak ada yang meninggalkan sistem, jadi tetap di sistem tersebut. Nah, yang ketiga ada reaksi bolak-balik, yaitu reaksi produk dapat kembali bereaksi berbentuk reaktan. Kayak yang sebelumnya saya jelasin, kayak es batu bisa balik lagi ke air, atau air bisa balik lagi ke es batu tersebut, itu reaksi bolak-balik. Nah, tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan Kc merupakan perbandingan hasil kali konsentrasi produk yang dipangkatkan koefisiennya terhadap hasil kali konsentrasi reaktan yang dipangkatkan koefisiennya. Besarnya Kc adalah ukuran sejauh mana reaksi terjadi. Untuk setiap persamaan kimia yang seimbang, maka nilai Kc konstan pada suhu tertentu, berubah jika suhu berubah, dan tidak bergantung pada konsentrasi awal. Jadi nilai Kc ini masih bergantung pada suhu, tapi tidak bergantung pada konsentrasi awal. Nah, rumus Kc ini di sini sama yang tadi di depan, ada panahnya, panah dua arahnya, dan yang di depan ini adalah reaktan, dan yang di belakang ini adalah produk atau hasilnya ini. Nah, nanti ditulis di rumusnya seperti ini. Yang koefisien di depan akan dipangkatin di atasnya. Dipangkatin seperti ini. Nah, yang produk ditulis di atas dan yang reaktan ini akan ditulis di bawah. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ketetapan kesetimbangan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah homogen dan yang kedua adalah heterogen. Nah, yang pertama ini homogen. Homogen ini adalah kesetimbangan yang memiliki fase yang sama. Jadi si reaksinya ini memiliki fase yang sama seperti ini. Gas, ditambah gas, setimbang dengan gas, ditambah gas. Jadi dia sama semua gas. Terus Kc-nya tidak ditulis kayak sebelumnya aja, yang produk di atas dan yang reaktan di bawah, atau yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Nah, di sini ada contoh soalnya.
seperti N2 gas ditambah 3H2 gas setimbang dengan 2NH3 gas. Nah, Kc-nya makanya ditulis yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Ada catatan penting, kalau konsentrasi ini atau saya tulis di sini adalah konsentrasi X, itu dapat dihitung dengan rumus mol dibagi dengan volume. Nah, yang kedua ada heterogen. Heterogen di sini adalah kesetimbangan yang memiliki berbagai fase. Jadi kan sebelumnya homogen kayak yang tadi itu adalah gas semua di sini. Sedangkan ini ada gas, ada larutan, ada gas lagi, ada solid, atau misalnya ada aqueous. Nah, Kc-nya itu ditulisnya cuma kayak gini. Kenapa ya? Kira-kira karena fase padat atau solid dan cair atau larutan tidak memiliki konsentrasi. Oleh karena itu, fasenya tidak dilibatkan dalam kesetimbangan. Makanya yang di sini yang ditulis adalah gas doang. Nah, di sini ada contohnya seperti CaCO3 solid setimbang dengan CaO solid ditambah CO2 gas. Nah, yang ditulis hanya gasnya aja, yaitu CO2-nya doang. Lanjut, ada contoh soal. Dalam sebuah bejana yang mempunyai volume 1 liter, terdapat 4 mol gas NO2, membentuk kesetimbangan sebagai berikut. 2 NO2 gas setimbang dengan 2 NO gas ditambah O2 gas. Dalam keadaan setimbang pada suhu tetap terbentuk mol O2. Tentukan tetapan kesetimbangan Kc. Nah, jadi kita jawabnya itu kita pakai MRS, jadi dihitung dulu mol setimbangnya, karena mol yang diketahuinya itu kayak mol mula-mula gitu. Nah, di sini ada 4 mol gas NO2, jadi 4 mol ini taruh di sini, lalu dibagi oleh koefisiennya, lalu semuanya ikut, dan hasilnya setimbang seperti ini. Setelah setimbang seperti ini molnya, maka tinggal dimasukin ke rumus Kc. Rumus Kc-nya itu yang tadi yang kanan ada di atas dan yang kiri ada di bawah, atau produknya ada di atas, reaktannya ada di bawah, dan hasilnya seperti ini, ada 1, maka nilai Kc sama dengan 1. Materi selanjutnya adalah menentukan hasil bagi reaksi atau the reaction quotient. Hasil bagi reaksi Q atau bisa disebut Q merupakan perbandingan konsentrasi produk dan reaktan dipangkatkan koefisien masing-masing yang bukan dalam keadaan setimbang. Ini sama kayak Kc atau tetapan kesetimbangan, akan tetapi Q ini yang dipakai itu reaksinya bukan hanya reaksi kesetimbangan doang, jadi konsentrasinya itu belum tentu setimbang. Kalau yang ketetapan kesetimbangan kan itu udah pasti setimbang, sedangkan yang Q ini kalau dia nggak setimbang juga bisa tetap dipakai. Dan konsep hasil reaksi berguna untuk memutuskan apakah reaksi tersebut maju atau mundur. Nah, selanjutnya ada hubungan antara Kc dan Q. Yang pertama, jika Q lebih kecil daripada Kc, maka reaksinya akan bergeser ke kanan. Dan yang kedua, jika Q sama dengan Kc, maka reaksinya setimbang. Dan yang ketiga, Q lebih besar daripada Kc, maka reaksinya bergeser ke kiri. Nah, ini tuh bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri itu agar si reaksinya itu setimbang, agar Q sama dengan Kc, seperti yang ada di sini. Ada contoh soal. Pada keadaan awal terdapat 0,249 mol N2, 3,21 kali 10 pangkat min 2 mol H2, dan 6,42 dikali 10 pangkat min 4 mol NH3 pada tangki reaksi 3,5 liter pada suhu 375 derajat Celcius. Jika kesetimbangan reaksi Kc adalah 1,2 dan reaksinya adalah N2 gas ditambah 3H2 gas setimbang dengan 2NH3 gas. Apakah sistem tersebut dalam keadaan setimbang? Jika tidak, ramalkan ke arah mana reaksi tersebut akan berjalan. Maka kita jawab. Dan sebelumnya kan udah saya jelasin tadi, kalau misalnya konsentrasi itu rumusnya adalah mol dibagi volume. Jadi ini karena volumenya 3,5 liter, kita bagi aja mol dibagi 3,5.
Mol H2 dibagi 3,5, mol NH3 dibagi 3,5, dan hasilnya segini. Lalu Kc-nya ini sudah diketahui di soal. Nah, lalu dapat ditulis seperti ini, pakai rumus Q yang tadi, yang sama kayak Kc, yang kanan ada di atas dan yang bawah, yang di kiri ada di bawah. Produk dibagi reaktan, hasilnya ketemu 0,61. Nah, karena Q-nya lebih kecil daripada si Kc, Kc-nya 1,2 dan Q-nya 0,61, maka sistem tidak dalam keadaan seimbang dan reaksinya berlangsung ke kanan sampai Q sama dengan Kc. Seperti yang tadi yang sudah saya jelasin sebelumnya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.